Pengangkatan tenaga honorer jadi ASN semakin dekat. Menpan, usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk penyerapan tenaga honorer menjadi faktor yang penting dalam pengadaan ASN pada tahun 2023. Pemerintah perlu memberikan peluang yang lebih besar bagi tenaga honorer, terutama yang sudah lama bekerja untuk menjadi ASN. Selain itu, penyerapan tenaga honorer juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan motivasi aparatur negara, serta sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas kontribusi yang diberikan oleh tenaga honorer. Proses pengadaan ASN pada tahun 2023 tidak hanya berlaku untuk instansi pemerintah pusat, tetapi juga instansi pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas secara merata. Guru dan tenaga kesehatan merupakan dua jenis tenaga honorer yang memiliki peran penting dalam masyarakat karena juga memegang peran penting dalam pelayanan publik. Proses seleksi dan perekrutan tentunya dilakukan dengan ketat dan objektif, sehingga dapat menghasilkan calon ASN yang berkualitas dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Dan kebutuhan ASN telah ditetapkan, sebagaimana berita seluruhraya.com kutip dari laman resmi Kementerian PAN-RB seperti berikut. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh P3K dan pemerhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta ketersediaan atau kemampuan anggaran. Jelas Menteri PAN-RB. Menteri PAN-RB menyampaikan beberapa informasi penting dari surat edaran terbarunya mengenai pengadaan ASN 2023 yang bisa dijabarkan. Yang pertama, Menteri PAN-RB membuka kesempatan untuk instansi pusat agar dapat mengusulkan jumlah formasi terkait dengan pengadaan ASN di CPNS maupun P3K. Sebelumnya, penekanan pengajuan formasi P3K ditekankan pada pemerintah daerah karena instansi daerah yang bisa menyerap tenaga honorer lebih banyak serta agar adanya pemerataan formasi. Yang kedua, dikatakan bahwa usulan untuk kebutuhan CPNS dibuka untuk jabatan formasi bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen, serta dosen pengajar. Yang ketiga, jabatan pelaksanaan untuk kebutuhan CPNS akan mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 45 Tahun 2022 serta Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1103 Tahun 2022. Yang keempat, pengadaan ASN dalam hal kebutuhan tenaga dosen akan disesuaikan dengan data kebutuhan yang didapat dari Kemdikbudristek. Yang kelima, sesuai dengan keputusan Menteri PAN-RB Nomor 158 Tahun 2023, pengadaan ASN P3K guru ditinjau dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi. Yang keenam, pengadaan ASN dengan bidang tenaga kesehatan akan ditinjau dari kebutuhan formasi yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan. Tentunya dari semua pernyataan penting mengenai pengadaan ASN, tenaga honorer memiliki tempat istimewa di pandangan Menteri PAN-RB. Sebagaimana kehadiran tenaga honorer memang benar-benar dipertimbangkan untuk diangkat menjadi ASN, baik melalui CPNS ataupun P3K. Usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar, ungkap Menteri PAN-RB. Pemerataan ASN di seluruh Indonesia juga menjadi fokus besar semua pihak dan tidak melulu berfokus pada Pulau Jawa yang peminatnya sangat besar sehingga membuat daya saing semakin kuat.